Om Swastiastu Santi Satihum. Kembali bersama saya. Silakan Anda panggil saya dengan sesuka Anda, tapi dengan baik dan benar, dan terkesan jiwa penghargaan atau penghormatan, atau juga hal biasa-biasa sebagai persahabatan. Mau Gusar Legend, mau Satrio Beningit Sejati, mau Bobby Wong, mau Aja Raham, ataupun Nanang Haryadi GH atau Nanang Haryadi, atau mungkin ada yang memanggil dengan nama saya Al-Imam Adisa saja. Sebenarnya gini sahabat-sahabat, saya bercerita sebelumnya tahun 2012 itu, di dalam tubuh saya ada sebuah cahaya, di mana cahaya itu hampir-hampir penduduk bumi itu mengalami kegelisahan. Nah, ada orang-orang pintar dari jajaran luar negeri yang mengetahui bahwa ada cahaya All My God turun ke bumi. Pada dasarnya kalau menurut saya bukan cahaya All My God, tapi cahaya, saya menyebutnya An-Nuru ala Nuri, itu menyatu dengan raga saya. Karena cahaya ini dulu pernah singgah di raganya beberapa tokoh, beberapa nabi-nabi terdahulu, seperti Nabi Sulaiman, seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Muhammad, dan mungkin Siddhartha Gautama, dan mungkin cahayanya para orang-orang hebat zaman dulu yang sengaja memberikan wawasan pengetahuan tentang hidup berkemanusiaan yang adil dan beradab di permukaan bumi, dunia, dan Nusantara. Satu catatan ketika peristiwa besar di Indonesia yang terjadi, seperti terjadinya Panji Gumilang membuat sensasi dengan negara NI-nya dan berbagai macam pencucian uang dan sebagainya sesuai dengan berita. Begitu juga Kepala Basarnas yang notabene dia mengajarkan kepada orang-orang bawah harus pakai suap menyuap. Begitu juga masalah Rocky Gerung dan Mas Jokowi yang mungkin dia secara etika di dalam menunjukkan pribadi watak bangsa kurang bagus. Namun sebaliknya buat Mas Jokowi itu anggap saja hal kecil sebagai cambuk agar memperhatikan permohonan para buruh dan melaksanakan apa yang diinginkan oleh rakyat dan masyarakat Indonesia, terutama masalah hal-hal yang urgen seperti sekarang ini. Sahabat atau Mas Jokowi terlalu obsesi untuk membangun jalan, sementara rakyat itu butuh kepentingannya untuk melaksanakan jalan hidupnya, termasuk buruh dan sebagainya. 3 agenda yang sedang mencuat sekarang ini, ada satu pemahaman bahwa kedewasaan di dalam berbangsa dan bernegara itu semua pejabat harus ada filterisasi, termasuk Mas Muldoko selaku Menteri Sekretaris Kabinet dengan mengatakan akan membackup Presiden. Saya katakan
presiden dan pejabat itu tidak perlu dibantu oleh rakyat. Tidak perlu dibantu masalah, karena dia yang berkuasa, karena dia pembuat hukum dan undang-undang, jadi tidak perlu dibantu. Sebagaimana yang Muldoko, sahabat Muldoko pernah ucapkan, Tuhan atau Allah tidak perlu dibantu. Bagaimana sekarang kita balik, Muldoko dan presiden tidak usah dibantu. Itu sahabat-sahabat. Nah, ini sebuah cerminan bahwa becik ketitik Allah ketoro orah mijet witiranti. Yang salah akan terlihat kesalahannya dan tidak lama akan menuai hasil yang dia katakan. Oleh karena itu sahabat-sahabat, saya anggap peristiwa sekarang ini karena peristiwa politik. Namun satu catatan, tahun 2012 itu jika saya mau ngambil alih negara, SBY pun sudah menyerahkan tangan ke saya sebagai kepala negara NKRI. Namun saya tidak ambisius, karena sebagai pengayom bangsa dan saya punya program untuk negara ini 1000 tahun, 2000 tahun yang akan datang, bukan hanya sesaat. Bukan hanya menuliskan catatan sejarah sebagai pembangun bangsa, tidak. Tapi rakyat harus kita wujudkan gemah ripah lo jinawi toto tentram rajo, sebagaimana tujuan membentuk bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur spiritual maupun material yang berdasarkan Pancasila. Itu sahabat-sahabat. Nah, satu catatan, jika tidak bisa terjadi perdamaian antara pejabat dan politisi, apakah mampu kalau saya kirimkan bala tentara saya air, saya perintahkan air seperti di Myanmar yang terjadi? Nah, saya sempat dilawan oleh pemuda dari Myanmar. Begitu saya perintahkan air, maka beberapa orang biksu-biksu terjadi meninggal karena dihukum oleh air. Saya tidak ingin terjadi untuk masyarakat ini, tapi tidak menutup kemungkinan. Pertanyaan saya, mampukah para pejabat, para konglomerat, para penjilat keserakahan dan juga para politisi menghadapi dan menghadang ketika air laut saya perintahkan naik di daratan untuk mengenangi seperti zamannya sahabat kita SBY. Waktu itu istana dikepung oleh air tahun 2012 begitu Barack Obama datang, karena semata-mata saya ingin mengingatkan bahwa kekuasaan itu bukan segala-galanya, mampu memastikan hukum, tapi alam turut mengimbanginya. Demikian, assalamualaikum.